Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ayah? Ayah? Ya? Ayah? Bu? Ayah kenapa, Bu? Ayah? Ayah kenapa ya? Ayah, bangun ya. Bu, ayah kenapa, Bu? Tadi kita dirampok, Alma. Saya bantuin ibu. Ayah bela ibu, terus perampok itu pukul ayah. Jadi ayah kayak gini. Ayah bangun ya. Ya, ayah bangun ya. Bu, kita harus bawa ayah ke rumah sakit sekarang ya, Bu. Mas Dodi, Mas Dodi. Ayah bertahan ya. Ayah bertahan. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, saya terus berdoa. Saya berharap banget ayah saya selamat. Tapi ketika ngeliat kondisinya, saya bener-bener gak tega, Mbak. Iya, Mbak, saya bisa memahami. Ini pasti berat banget untuk seorang anak menyaksikan. Tapi setelah itu bagaimana, Mbak? Ayahnya selamat kan? Ayah saya meninggal, Mbak. Ya Allah, Mbak. Ya Allah, Mbak, maaf saya nggak tahu. Kru, tolong ambilin tisu sama air minum, please. Aduh, Mbak, maaf saya nggak tahu. Makasih, Mbak. Ini air. Tuh, Mbak. Minum dulu, Mbak Alma. Pemirsa, sepertinya kejadian ini belum terlalu lama sehingga narasumber kita tuh masih traumatis, masih mengingat suatu kejadian yang memang membuat dia sangat emosional. Saya nggak yakin dia sanggup untuk melanjutkan wawancara ini. Mbak Alma, kalau kamu nggak sanggup gak apa-apa loh, Mbak. Kita bisa lanjutkan lain waktu. Enggak, Mbak, saya bisa. Kamu yakin, Mbak? Iya, Mbak. Ayah, Mas Dodi, ayah. Ayah. Mas Dodi, kenapa ini bisa terjadi sama kamu, Mas? Ayah, bangun ya. Ibu, ayah gimana, Bu? Alma nggak bisa terbahaya, Bu. Alma, kamu yang sabar ya. Ini musibah buat kita, Nak. Ayah. Saya sangat terpukul, Mbak. Saya nggak nyangka ayah pergi secepat itu. Dan dengan cara seperti ini, Mbak. Tapi saya lebih sakit hati lagi karena dengar omongan tetangga saya, Mbak. Kenapa memangnya, Mbak? Apa yang tetangga kamu katakan? Sewaktu di pemakaman, mereka apa, Mbak? mereka malah menyudutkan saya, Mbak. Ayah. Ayah. Berduka cita ya. Makasih ya, Bu. Ya ikhlas ya. Makasih, Bu. Kasian banget ya Jeng Tiara, padahal dia belum lama menikah sama Pak Dodi. Malang banget ya nasibnya. Ya, padahal selama ini Jeng Tiara yang ngurusin Pak Dodi pas waktu sakit-sakitan. Iya. Kamu sih Alma, selalu aja sibuk kerja. Sampai lupa tuh sama ayah kamu yang lagi sakit. Tahu, mentang-mentang ada Ibu Tiri, malah asik kerja. Mau jadi wanita karir nggak tahu diri.
Astagfirullahaladzim, Bu. Saya juga kerja buat pengobatan ayah saya. Alah, alasan. Ayah kamu itu juga kerja keras. Ayah kamu pasti punya tabungan dong. Kerja sewajarnya aja lah. Ibu-ibu, tolong jangan salahkan Alma ya. Ini semua salah saya. Saya yang nggak bisa jaga suami saya. Duh, Jeng Tiara, kamu tuh ya kelewat baik jadi ibu tiri ya. Masih aja belain Alma. Alma, kamu tuh harusnya baik sama ibu tiri kamu ini. Kamu itu harus dengar omongannya dia. Karena sekarang kan kamu cuma punya dia. Bu, tolong jangan seperti ini ya, Bu. Kami ini sedang berduka. Tolong jangan menyudutkan anak saya. Astaga, ngapain sih si Agus kesini? Gawat kan kalau semua ketahuan. Jadi lelaki itu siapa, Mbak? Saat itu saya juga nggak tahu, Mbak. Saya nggak tahu kalau lelaki itu kakaknya ibu tiri saya. Loh, memangnya Ibu Tiri Mbak nggak pernah cerita kalau dia punya kakak? Nggak pernah, Mbak. Saya juga baru tahu pas di pemakaman ayah saya. Kok aneh ya? Seingat saya, ibu tiri saya tuh dulu ngakunya dia sebatang kara. Artinya, Ibu Tiri Mbak selama ini membohongin Mbak dong. Waktu itu saya nggak berpikir macem-macem, karena saya sedang kalut, Mbak. Ya Mbak, saya bisa memahami. Lalu Mbak, apa yang terjadi setelah Ibu Tiri Mbak pingsan di pemakaman? Om, aku ambil minyak angin sama air putih dulu buat ibu ya. Iya ya. Kamu gila ya? Ngapain sih kamu kesini? Bisa nggak ngomongnya nggak pakai toa? Emangnya kamu pengen anak tiri kamu itu dengerin kita tahu kita itu siapa, ha? Kamu sini. Apaan sih narik-narik? Ada apaan sih? Ngapain sih nunjuk-nunjuk kayak gitu? Kalau semuanya kebongkar gimana? Ya biarin aja. Lagi pula orang-orang sekitar sini udah tahu kok kalau aku ini kakaknya kamu. Lagi pula aku tanya sama kamu ya sekarang, kalau nggak ada aku, memangnya kamu bisa apa, ha?